Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para orang tua murid kelas 8 dan kelas 9. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan parenting awal tahun ajaran. Untuk itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Lucia Anita Nugraheni. Kepada Ibu Lucy, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan orang tua yang kami kasihi. Sebelum kita melanjutkan parenting pada pagi hari ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan dan berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena kami boleh melakukan parenting secara daring. Berkatilah parenting ini biar berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, hadirlah di antara kami supaya kami bisa mendengarkan dan menerima informasi berkaitan dengan program PJJ tahun ajaran 2020-2021. Semoga program PJJ tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Lucy telah membuka acara parenting kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala SMP Talenta kepada Bapak Yosep Yaya Karyana. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dalam parenting kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti ini terpaksa parenting dilakukan secara virtual, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari kegiatan parenting ini, yaitu sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan pihak orang tua, agar semua hal, informasi maupun juga hal-hal berkenaan dengan program-program kegiatan di sekolah bisa tersampaikan kepada orang tua. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kerjasama Bapak Ibu selama 1 tahun ke belakang. Bapak Ibu sudah banyak membantu kami. Bapak Ibu, kami rasa sudah melakukan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Kami sangat menghargai. Terima kasih juga Bapak Ibu selama PJJ sudah melayani anak-anak, sudah menemani anak-anak, sudah berkomunikasi dengan anak-anak, sehingga kegiatan PJJ dari hasil evaluasi kami berjalan cukup lancar. Terima kasih atas media, alat yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu untuk memfasilitasi PJJ. Terima kasih juga atas kuota internet ataupun akses Wi-Fi yang sudah Bapak Ibu siapkan sehingga kegiatan PJJ berjalan dengan lancar. Dan terlebih terima kasih karena sudah berkomunikasi dengan baik dengan guru mata pelajaran dan orang tua. Itu semua merupakan modal untuk kelancaran proses pembelajaran jarak jauh dan juga modal agar betul-betul proses pendidikan anak-anak kita bisa berjalan dengan lancar, di mana betul-betul butuh kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Bapak Ibu yang terkasih, untuk parenting ini sendiri ada beberapa maksud dan tujuan diselenggarakannya parenting. Yang pertama, kami ingin menyapa Bapak Ibu semua di awal tahun pelajaran 2020-2021 agar proses kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ke depan bisa berjalan dengan lancar. Maka kami hendak menyapa Bapak Ibu semuanya untuk bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Dan pada kesempatan ini juga kami hendak menyampaikan sosialisasi tentang pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kami juga ingin menyampaikan hal-hal berkenaan dengan kurikulum. Kami juga ingin menyampaikan hal-hal berkenaan dengan kesiswaan. Di dalamnya ada tata tertib, di dalamnya ada juga bagaimana pelaksanaan kegiatan siswa selama PJJ.
Kemudian Bapak Ibu, kami juga hendak menyampaikan tentang Teachcast dan juga sosialisasi JPKM. Itu mungkin kurang lebih hal-hal atau materi-materi yang ingin kami sampaikan. Dan juga tidak kalah pentingnya, kami hendak memperkenalkan Bapak Ibu guru dan juga wali kelas kepada orang tua, biar orang tua betul-betul mengenal siapa wali kelasnya, siapa guru pengajarnya untuk anak-anak Bapak Ibu, agar betul-betul komunikasi kita bisa terjalin dengan baik ya, bisa terjalin dengan lancar. Itu Bapak Ibu kurang lebih kegiatan parenting yang hendak kita laksanakan ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, akan kami tindak lanjuti, akan kami langsung jawab. Kalau seandainya tidak bisa dijawab secara langsung, nanti kami akan sampaikan mungkin melalui WA sekolah ataupun melalui email. Bapak Ibu, yang pertama kami perlu menjelaskan bahwa untuk tahun pelajaran 2020-2021 di semester ganjil kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah PJJ, atau istilah lainnya adalah BDR, belajar dari rumah. Jadi ini pun bukan tanpa sebab. Ada beberapa peraturan yang mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah mengetahuinya, yang menjadi latar belakang kenapa pelaksanaan KBM masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dasar hukum dalam pelaksanaan PJJ itu memang Bapak Ibu dimulai dari ketika digulirkannya PJJ, yaitu pada bulan Maret, kurang lebih tanggal 16 Maret 2020. Memang banyak peraturan-peraturan yang sudah digulirkan yang merupakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk tahun pelajaran ini mungkin ada beberapa peraturan saja yang akan saya sebutkan yang menjadi latar belakang kenapa di SMP Talenta masih mengikuti PJJ. Di antaranya adalah adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan Jawa Barat ya, tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada masa pandemi ya, pada masa pandemi COVID-19. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengeluarkan surat edaran, yaitu saya sebutkan nomornya karena ini sebagai betul-betul dasar hukum pelaksanaan PJJ di SMP Talenta sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yaitu surat edaran nomor 423/1836/Disdik tentang pelaksanaan pembelajaran awal tahun pelajaran 2020-2021 pada suatu pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Itu Bapak Ibu surat edarannya, yang di dalamnya ada, mungkin saya akan cuplik 3 pasal awal yang disampaikan bahwa kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Kabupaten Bandung. Jadi yang utama disampaikan adalah kesehatan, dari mulai pendidik, kemudian ya dari mulai peserta didik, kemudian pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Jadi fokusnya pada kesehatan. Kemudian yang B-nya, pelaksanaan pembelajaran awal tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan secara daring dan luring bagi peserta didik yang tidak memiliki sarana TIK. Artinya kalau seandainya mungkin ada siswa
yang tidak memiliki sarana TIK. Jadi mungkin kalau misalnya di antara siswa kita ada yang tidak memiliki sarana, kita sebenarnya bisa ya berdasarkan aturan dari pemerintah bisa melakukan kunjungan ya. Jadi secara luring. Jadi ada kunjungan-kunjungan nanti dari Bapak Ibu guru ke rumah siswa, mungkin bisa per kelompok ya, bagi yang memang betul-betul tidak memiliki fasilitas TIK, baik mungkin dari device-nya ya, handphonenya, laptopnya, maupun internetnya ya, koneksi internetnya. Lalu yang poin C-nya, pembelajaran secara tatap muka akan diumumkan kemudian hari setelah adanya keputusan atau regulasi dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bandung. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bertanya kapan sih pelaksanaan tatap muka di sekolah dilaksanakan, ini jawabannya ya, nanti diumumkan setelah sudah muncul regulasi dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bandung. Dan Bapak Ibu, mungkin saya juga perlu menyampaikan, pemerintah pun sebenarnya sudah menyampaikan bahwa yang namanya sekolah boleh dibuka itu jika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama adalah zona hijau, syarat yang kedua ada izin dari pemerintahan setempat, syarat yang ketiga jika sekolah sudah siap dengan protokol kesehatannya, dan syarat yang keempat adalah jika ada izin dari orang tua. Jadi itu adalah keempat syarat kalau sekolah dibuka. Tapi tadi di pasal ketiga disampaikan bahwa akan diumumkan kemudian hari. Jadi kita belum tahu kapan, tapi dari Gubernur Jawa Barat sendiri sebenarnya sudah pernah menyampaikan bahwa kemungkinan itu awal Januari. Kita semua berdoa Bapak Ibu agar bisa mungkin lebih cepat. Kita semua berdoa agar situasinya kondusif, agar virus corona ini cepat berakhir, agar juga nanti para siswa bisa kembali ke sekolah untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu guru dan teman-temannya secara langsung di sekolah. Kita semua berharap seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, amin. Nah Bapak Ibu, nanti di bagian kesiswaan akan disampaikan seperti apa sih peran siswa selama PJJ, langkah-langkahnya dari mulai awal kegiatan. Jadi Bapak Ibu, kita kegiatan tetap seperti biasa ya, ada renungan pagi dulu ya, ada doa ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembelajaran, ada perwalian juga dengan wali kelas, nanti seminggu sekali akan bersama wali kelas agar anak-anak mungkin bisa terus-terusan termotivasi juga ya, biar mereka tetap semangat untuk belajar. Kemudian juga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu guru selama PJJ juga akan terus berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Makanya Bapak Ibu di tiap kelas sudah dibentuk grup siswa dan grup orang tua. Jadi harapannya ya memang grup orang tua juga dibentuk agar komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya harapannya nanti informasinya secara di grup itu mungkin searah saja dari pihak wali kelas ke orang tua. Nanti kalau misalnya ada orang tua ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin informatif atau apapun, silahkan bisa melalui email sekolah ataupun nomor WA sekolah, ataupun bisa mungkin japri ke wali kelas. Jadi saya sih mengharap Bapak Ibu biar tidak juga misalnya grup orang tua ini jadi bahan-bahan mungkin semacam ya mohon maaf ya gosip dan sebagainya gitu ya di grup. Jadi lebih baik mungkin yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan lebih baik disampaikan saja, mungkin bisa melalui japri atau misalnya ke email sekolah.
kecuali kalau memang pertanyaan-pertanyaannya masih seputar informatif ya, hanya informasi-informasi saja, tapi kalau sudah menyangkut kebijakan dan sebagainya mungkin tidak bijak kalau ditanyakan di grupnya. Itu Bapak Ibu, nanti untuk secara detailnya pasti akan disampaikan nanti oleh kesiswaan dan juga kurikulum seperti apa sih nanti kegiatan-kegiatannya dari mulai jadwal pelajaran dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, bisa lebih cepat ataupun mungkin bisa sesuai dengan perkiraan dari Gubernur Jawa Barat sekitar bulan Januari. Ya, kita semua berharap dan berdoa saja agar betul-betul bencana ini, wabah ini cepat berakhir. Nah, untuk itu Bapak Ibu orang tua ya mohon bantuannya mungkin ya untuk betul-betul kita kerjasama lagi dalam pelaksanaan PJJ ini. Jadi harapan kami itu memang ada pendampingan juga ya dari Bapak Ibu orang tua selama PJJ. Artinya paling tidak kalau misalnya Bapak Ibu tidak mungkin, ya sepertinya tidak mungkin ya untuk mendampingi langsung terus-terusan dengan siswanya, paling tidak Bapak Ibu bisa mengingatkan anak-anaknya gitu ya. Kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu lagi di rumah, mengingatkan anak-anaknya untuk gabung di telekonferensi maupun di kegiatan lain ya. Apakah ada sharing video pembelajaran yang dilanjutkan dengan mengerjakan latihan-latihan dan sebagainya. Jadi intinya mohon bantuannya juga untuk mengingatkan anak-anak untuk tepat waktu, untuk disiplin ya. Jadi Bapak Ibu, kita pun sudah nanti dari pihak kesiswaan sudah menentukan seperti apa sih tata tertib selama PJJ itu ya. Kemudian juga mari kita sama-sama memotivasi anak-anak juga Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa memaklumi kalau anak-anak kita mengalami kebosanan. Mungkin ada yang berapa bulan ini tidak keluar sama sekali ya karena di lockdown ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama memotivasi anak-anak untuk tetap semangat dalam belajar, dalam mengikuti setiap kegiatan dan juga mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Karena itu semua agar betul-betul materi-materi bisa tersampaikan dan juga betul-betul pendidikan karakter walaupun jarak jauh tetap kita bisa laksanakan ya. Kemudian kalau memang para siswa mengalami kesulitan karena mungkin tidak semua siswa sama Bapak Ibu ya, ada yang mungkin siswa itu terbuka gitu ya Bapak Ibu, ada yang kalau misalnya ada kesulitan langsung menghubungi wali kelasnya, langsung menghubungi guru mata pelajarannya, tapi ada juga yang siswa itu malu-malu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mendorong anak-anaknya untuk percaya diri, untuk kalau ada apapun kesulitan-kesulitan untuk menghubungi wali kelasnya, menghubungi guru mata pelajarannya, karena kami sangat terbuka untuk melayani anak-anak dan juga Bapak Ibu. Kalau seandainya perlu Bapak Ibu menghubungi langsung ke wali kelas atau ke guru matpol, saya persilahkan, tapi mungkin lebih baik biarkan anaknya dulu kalau itu hanya berkenaan dengan teknis belajar ya, teknis pembelajaran. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan kebijakan dan yang lainnya ya, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya, bisa melayangkan surat melalui email maupun bisa langsung bertanya ke wali kelas. Lalu Bapak Ibu ya, kami pun mohon agar PJJ ini bisa berjalan lancar. Bapak Ibu juga memperhatikan sarana penunjang untuk para siswanya, untuk anak-anak kita seperti laptop, handphone, kemudian koneksi internet. Itu memang menjadi senjata dalam PJJ ini Bapak Ibu. Kebanyakan sih anak-anak menggunakan handphone, jadi kalau seandainya memang memadai dengan handphone ya silakan dengan handphone. Kalau seandainya ada laptop yang bisa dipakai oleh anak-anak ya mungkin lebih baik juga pakai laptop. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk betul-betul membantu anak-anaknya untuk
PJJ ini dengan cara memfasilitasinya ya. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas bantuannya, atas kerjasamanya ya. Kami yakin bahwa tanpa bantuan Bapak Ibu, kegiatan PJJ ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, nanti juga kami akan memperkenalkan Bapak Ibu guru, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran yang baru. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa ikut melihatnya juga ya, siapa-siapa saja guru pengajar tahun pelajaran 2020-2021 ini, karena memang ada beberapa guru yang tidak melanjutkan karena alasan ada yang melanjutkan studi, ada yang memang bekerja di tempat lain, ada yang karena masalah keluarga harus pulang kembali ke kampung halamannya. Jadi itu Bapak Ibu ya alasannya ya, karena alasan-alasan tersebutlah maka ada beberapa guru yang tidak bergabung di SMP Talenta pada tahun pelajaran ini, dan juga ada memang beberapa guru-guru yang baru. Itu Bapak Ibu berkenaan dengan kegiatan PJJ dan yang lainnya. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang JPKM Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk program JPKM masih berlanjut di tahun pelajaran ini. Itu juga ada masukan dari beberapa orang tua yang menanyakan karena sudah istilahnya mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi nanti untuk JPKM Bapak Ibu akan ada surat edaran ke Bapak Ibu semuanya, nanti suratnya menyusul dari pembiayaan dan juga mungkin mengingatkan Bapak Ibu tentang klinik pratama mana saja yang bisa Bapak Ibu datangi ketika mungkin Bapak Ibu membutuhkan layanan JPKM ini yang dekat-dekat di sekitaran TKI dan sekitarnya. Karena dalam perjalanan juga tahun kemarin ada beberapa orang tua yang menanyakan ke wali kelas, saya rumah di sini, kira-kira klinik mana yang terdekat ya yang melayani JPKM ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada sosialisasi lagi dari sekolah ke orang tua nanti melalui surat ya tentang JPKM. Kemudian yang berikutnya untuk Teachcase, kami juga memang sudah mengirimkan surat ke Bapak Ibu yang Teachcase. Jadi intinya untuk yang kelas 8 dan 9 sudah disampaikan biayanya berapa ya di surat tersebut. Kemudian juga ada istilahnya hal-hal yang harus dilakukan seperti yang kwitansi, yang potongan kuota yang diminta untuk diisi dan diserahkan ke wali kelas. Jadi mohon Bapak Ibu jangan lupa ya itu diisi, karena itu pun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Jadi kami mengharapkan agar yang belum melakukan pembayaran Teachcase mungkin secepatnya Bapak Ibu ya, harus secepatnya karena kami harus membayarkan ke pihak Indomobilnya. Itu Bapak Ibu dari saya hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita, walaupun kegiatan pembelajaran dari rumah dalam bentuk PJJ ini, dengan kerjasama kita yakin bahwa betul-betul akan berjalan dengan lancar, betul-betul juga kita bisa menyampaikan materi-materi yang harus diberikan kepada para siswa, dan juga memang sesuai dengan edaran dari pemerintah, life skill pun menjadi hal yang wajib disampaikan ketika masa PJJ ini, terutama mungkin edukasi tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan ya selama PJJ, selama masa wabah COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu juga terus mengingatkan pada anak agar terus melakukan protokol kesehatan, terutama ketika memang harus keluar rumah. Jadi yang namanya masker itu adalah sesuatu yang harus selalu dibawa.
kemudian hand sanitizer kalau seandainya mau keluar juga ya mungkin lebih baik dibawa Bapak Ibu ya, cari yang praktis. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Semoga kita semua tetap semangat, tetap sehat, dan kita berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yosef Yaya telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke agenda kurikulum. Kepada Wakasek Kurikulum, Ibu Sisilia Simanto, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di parenting kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan dari kurikulum tentang segala hal yang terkait untuk kelas 8 dan kelas 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sisilia Simanto, di mana kali ini saya diberi tugas untuk mendampingi Bapak Putra-Putri Bapak Ibu di kelas 8 dan 9 dan 7 di bidang kurikulum. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi pembelajaran untuk kelas 8 dan 9 masih sama pada garis besarnya. Ada 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Kelompok A terdiri dari 7 mata pelajaran, ya, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dan untuk kelompok B, di mana untuk bidang-bidang seni musik, seni rupa, olahraga, prakarya, dan bahasa Sunda. Dari kelompok C yaitu TIK, ya. Dan pengembangan diri untuk pada masa PJJ ini, pengembangan diri yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi hanya ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler pramuka akan masuk ke dalam setiap mapelnya, ya, menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap mapel. Itu adalah mata pelajaran yang akan ditempuh oleh kelas 8 dan kelas 9. Ya, waktu kegiatan belajar mengajar di SMP Talenta mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 7.00 sampai 13.05, ya, di mana di antara jam 7 sampai 13.05 itu ada 3 jeda istirahat, ya, 3 jeda istirahat yang dapat digunakan oleh siswa-siswi untuk beristirahat dan makan siang dan makan snack, ya. Demikian adalah waktu kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, dalam kegiatan PJJ ini tetap dilakukan presensi. Siswa-siswi harus melakukan presensi, yaitu pengisian daftar hadir setiap paginya itu dilakukan dari jam 6 sampai 7.30, ya. Jadi diberi waktu dari jam 6 pagi sampai jam 7.30 untuk melakukan presensi kehadiran di sekolah. Lewat dari jam 7.30 dianggap terlambat, ya. Nah, untuk masalah keterlambatan akan dibahas di bidang kesiswaan. Diharapkan mohon bantuannya dari Bapak Ibu untuk mempersiapkan putra-putrinya sehingga bisa hadir, walaupun bukan hadir di sekolah, tapi bisa hadir untuk kegiatan belajar dari rumah jam 7, ya, sehingga presensi paling lambat dilakukan jam 7.30. Dan untuk setiap mata pelajaran juga terdapat presensi kehadiran mata pelajaran. Presensi kehadiran mata pelajaran dilakukan setiap mata pelajarannya tersebut. Jadi jikalau jamnya mata pelajaran itu jam 7.30, siswa diberi waktu sampai jam 7.35 untuk melakukan presensi kehadiran mata pelajaran, ya, karena presensi kehadiran sebaik mata pelajaran maupun kehadiran di sekolah menjadi suatu syarat kenaikan dan kelulusan. Jadi mohon diperhatikan oleh Papa Mama untuk putra-putrinya sehingga bisa melakukan presensi tepat waktu dan tidak dianggap terlambat, ya. Demikian tentang presensi, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jikalau putra-putri Bapak Ibu sakit tidak bisa mengikuti kegiatan PJJ, sekiranya Bapak Ibu bisa melakukan memberikan informasi ke sekolah, baik ke wali kelas dari putra-putri Bapak Ibu, menginformasikan bahwa putra-putri Bapak Ibu sakit sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan KBM PJJ ini.
Namun informasinya harap diberikan pagi hari, ya, saat jam presensi dari jam 6 sampai jam 7.30, sehingga dapat diketahui kalau putra-putri ibu sakit, sehingga dapat diinformasikan ke guru-guru mapel kalau izin sakit, ya. Jadi sekali lagi, keterangan dari orang tua bisa melalui WA kepada wali kelas tentang ketidakhadirannya karena sakit, ya. Presensinya ke informasi kepada wali kelas itu pagi hari, ya. Jadi jam 6 sampai jam 7.30. Sekarang saya mencoba memaparkan untuk penilaian. Untuk penilaian di SMP Talenta masih menggunakan kurikulum K13, di mana ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan masih dalam penilaian proses, di mana ada nilai harian, dan nilai harian itu terdiri dari kuis, terdiri dari ulangan, dan terdiri dari tugas. Untuk evaluasi setiap tengah semester dan akhir semester ada PTS, ada akhir semester, ya, PAS, itu juga menjadi suatu nilai proses dari pengetahuan. Dan untuk keterampilannya ada nilai praktek, dan ada nilai proyek, dan juga ada nilai portofolio. Nah, ini semua menjadi suatu penilaian yang diambil dalam setiap mata pelajarannya, sehingga menjadi satu nilai rapor. Bobot untuk nilai harian, ya, adalah 50%, ya. Nilai ulangan, nilai kuis, nilai tugas itu adalah 50%. Nilai PTS, nilai PAS atau PAK di akhir semester atau di akhir tahun, ya, PAT maksud kami, itu 25%, ya. Jadi saya ulangi, nilai prosesnya 50%, nilai tengah semester 25%, nilai akhir semester atau nilai akhir tahun itu 25%. Jadi nilai proses merupakan nilai yang memiliki bobot yang paling besar, 50%. Untuk nilai keterampilan itu diambil nilai rata-rata, untuk praktek, untuk proyek, dan untuk portofolio diambil nilai rata-rata sehingga mendapatkan satu nilai keterampilan. Ya. Demikian untuk penilaian. Nah, untuk nilai KKM, nilai kriteria ketuntasan minimal, SMP Talenta menggunakan KKM per mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran memiliki nilai KKM yang berbeda-beda. Dapat dilihat di slide, untuk lebih detailnya. Pendidikan agama dan budi pekerti memiliki KM 75, PKN juga 75, Bahasa Indonesia 75, Matematika 70, IPA 70, IPS 70, Bahasa Inggris 75. Ini adalah KKM pada kelompok A. KKM untuk kelompok B, seni budaya yang terdiri dari seni musik dan seni rupa itu 75. PJOK 75. Prakarya 75, Bahasa Sunda 70. Untuk kelompok C-nya TIK atau informatika 70. Dan nilai ekstrakurikuler pramuka harus minimal B. Ya, demikian adalah KKM yang harus ditempuh dan diperoleh oleh putra-putri kita untuk mencapai nilai minimum. Ya, menjadi satu syarat untuk kenaikan. Untuk kriteria kenaikan kelas bagi anak putra-putri kelas 8 ke kelas 9, kriterianya adalah wajib menyelesaikan 2 semester ganjil dan semester genap, dan memiliki deskripsi sikap dengan minimal B, baik. Dan nilai ekstrakurikuler pramuka juga harus bernilai minimal B. Hasil perhitungan nilai rata-rata semester 1 dan 2 tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang kurang di bawah KKM. Ya, jadi itu harus diperhatikan, satu kriteria yang dimana 2 nilai rata-ratanya tidak boleh kurang di bawah KKM. Dan presensi juga diperhatikan, kehadiran juga diperhatikan. Presentasi ketidakhadiran karena izin dan tanpa keterangan maksimal hanya 10% dari hari efektif. Ya, jadi bila mana sering melakukan alfa atau tanpa keterangan, ini akan berdampak menjadi ke kriteria kenaikannya. Oke, itu yang menjadi kriteria kenaikan.
Untuk yang kriteria kelulusan kelas 9 ya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Memiliki nilai sikap perilaku dengan minimal B, baik. Dan lulus ujian satuan pendidikan. Dan ekstrakurikuler pramukanya juga harus menilai B. Ya, jadi hampir mirip, cuman untuk kelulusan memiliki kriteria yang lebih, di mana ada ujian sekolah, di mana ada ujian praktek yang harus ditempuh oleh putra-putri kelas 9. Di tahun ajaran ini sudah dicanangkan dan diwacanakan oleh pemerintah bahwa kelas 8 dan kelas 9 akan melaksanakan ujian yang namanya AKM, di mana singkatan dari Assessment Komputasi Minimum. Kelas 8 dan kelas 9 akan melakukan AKM ini kurang lebih di bulan Maret ya. Kelas 8 akan melakukan ujian ini karena ini merupakan adalah kebijakan dari pemerintah, di mana pemerintah memberikan assessment ini untuk mengukur siswa-siswi kita di seluruh Indonesia. Ukuran yang dilakukan adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kemampuan bagaimana siswa-siswa memecahkan masalah dan karakter. Ya, ini akan diberikan tes ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Ya, jadi untuk yang numerasi akan ada pengujiannya, literasi dan juga karakter. Ya, ujian sekolah diselenggarakan oleh pihak sekolah. Ya, jadi siswa-siswi akan menjalankan rangkaian ujian yang mana ada ujian sekolah tertulis yang diselenggarakan oleh sekolah untuk semua matkul yang telah ditempuh. Juga ada ujian praktek ya untuk beberapa mata pelajaran yang harus ditempuh oleh putra-putri kelas 9 sebagai suatu syarat kriteria kelulusan. Ya, jadi itu sekitar kurang lebih di bulan Maret ya, tergantung dari nanti jadwal yang akan diberikan di semester genap. Jadi untuk kisarannya bulan Maret putra-putri kita akan melaksanakan AKM, pra-ujian, dilanjut oleh ujian sekolah, tertulis, dan praktek, ujian praktek. Oke, demikian Bapak Mama, Bapak Ibu semuanya perihal tentang penilaian dan kriteria. Sekarang ini semester ganjil di SMP Talenta mengikuti protokol dari sekolah. Untuk sekolah yaitu harus pembelajaran dari rumah. Belajar dari rumah, sehingga kami sekolah sangat berharap dukungan dari orang tua untuk pembelajaran jarak jauh ini. Siswa-siswi akan belajar dari rumah, yang dimana kontrol banyak dilakukan oleh orang tua di rumah. Pembelajaran akan dilakukan secara telekonferensi melalui video pembelajaran, juga akan diberikan tugas-tugas mandiri dan tugas-tugas tidak terstruktur. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan jarak jauh, sehingga sangat memerlukan dukungan dari Papa Mama, dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk mensupport putra-putrinya siap belajar di pagi hari dan kegiatan KBM. Dibutuhkan sarana, perangkat, koneksi internet untuk dapat menjalankan kegiatan belajar ini. Jadi sekali lagi mohon dukungan, mohon support dalam kegiatan pembelajaran kepada putra-putrinya sehingga pembelajaran jarak jauh ini, belajar dari rumah ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk komunikasi sekolah dengan siswa dilakukan melalui grup WhatsApp. Ya, jadi orang tua siswa juga bisa melakukan komunikasi dengan grup WhatsApp. Siswa diperkenankan untuk bertanya kepada Bapak Ibu gurunya melalui WhatsApp dengan koridor etika-etika yang sudah disampaikan kepada putra-putri untuk dapat dilakukan. Ya. Komunikasi dengan orang tua dari sekolah ke orang tua melalui grup, melalui email dan portal. Portal sekolah, email, dan grup memberikan informasi kepada orang tua. Informasi ini diharapkan dapat dibaca dan diketahui dengan baik oleh orang tua sehingga memudahkan jalannya komunikasi dan kegiatan-kegiatan siswa lainnya. Di parent portal sudah tersedia surat edaran ya
dan juga tersedia agenda sekolah, dokumentasi sekolah, dan juga link untuk Talentapedia. Di mana Talentapedia ini menjadi LMS, Learning Management System dari sekolah, di mana dapat memudahkan suatu wadah di mana siswa dapat menggunakan wadah ini untuk memperoleh informasi-informasi, materi-materi di setiap matkulnya. Ya. Dan tercantum juga di sini WA official SMP Talenta. Jadi Bapak Ibu bisa mengkontak wali kelasnya melalui WA group atau WA, dan juga dapat WA sekolah. WA sekolah official sudah tercatat di layar, bisa dilihat ya. Jadi ini adalah nomor official SMP Talenta. Talentapedia menjadi LMS manajemen sistem dari sekolah, di mana wadah tempat berkumpulnya suatu semua materi, tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di SMP Talenta, sehingga dapat terpadu dan terkondisikan. Di sini siswa dapat menggunakannya melalui aplikasi ini. Ya, linknya juga tercatat di slide, silakan dapat dilihat. Ya, itu adalah linknya. Ya, link ini juga ada di halaman website sekolah, sehingga dapat diklik melalui tombol e-learning. Ya, untuk pendukungnya kami juga menggunakan Google Meet, menggunakan YouTube, menggunakan Google Suite, menggunakan Webex, menggunakan Quizzes dan Kahoot, dan beberapa pendukung lainnya. Ya, jadi selain dari Talentapedia ada beberapa aplikasi-aplikasi pendukung untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi mungkin orang tua bisa membantu mensupport untuk aplikasi-aplikasi ini digunakan oleh putra-putrinya. Untuk kalender akademik di bulan Juli ini, kalender akademik di mana siswa sudah hadir pada tanggal 13 Juli. Ya, di bulan Agustus akan ada cetak raport, di mana raport bulanan akan dicetak. Bulan September sudah ada PTS, ya, jadi siswa-siswa harus siap di bulan September untuk penilaian tengah semester, dan raport PTS akan diberikan di akhir bulan September. Di bulan Oktober awal ada pembagian raport, dan di bulan Desember ada ujian penilaian akhir semester, ya, dan pembagian raport di akhir bulan Desember. Ya, jadi kalender akademik semester ganjil ini bulan September PTS, bulan Desember PAS, 2 hajat besar untuk anak-anak, dilakukan evaluasi penilaian selama belajar di semester ganjil ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang bisa saya coba paparkan dari si kurikulum tentang penilaian, tentang bobot, tentang KKM, tentang absensi, ya, dan kriteria kelulusan, dan juga penggunaan perangkat pendukung, ya, perangkat pendukung yang diharapkan dukungan dari orang tua kepada putra-putrinya sehingga dapat mengikuti belajar dari rumah dengan baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Cecilia telah menyampaikan informasi mengenai kurikulum. Sekarang saatnya kita lanjut ke informasi mengenai kesiswaan yang akan dibawakan langsung oleh Wakasek Kesiswaan, yaitu Ibu Dwi Herianti. Kepada Ibu Dwi dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Herianti Budi Rahayu, biasa dipanggil Miss Dwi. Pada tahun pelajaran 2020-2021, saya mengajar IPA di kelas 8 dan mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa informasi dari bidang kesiswaan, khususnya selama masa pandemi. Informasi pertama terkait dengan tata tertib siswa. Mengingat pembelajaran jarak jauh masih diterapkan untuk semester ini, maka tata tertib siswa yang biasa dipakai tidak bisa diterapkan 100%, sehingga diperlukan
atau harus disusun tata tertib khusus selama PJJ, selama masa pandemi COVID-19. Adapun tata tertib yang akan diterapkan selama pandemi meliputi yang pertama, dalam rentang waktu pukul 6 sampai pukul 7.30 pagi, siswa wajib melakukan presensi dan melakukan renungan pagi. Apabila siswa melakukan presensi melebihi waktu yang sudah ditetapkan, maka siswa akan dinyatakan terlambat. Apabila siswa dinyatakan terlambat, maka siswa akan mendapatkan pendampingan untuk tahap pertama dari wali kelas, tahap berikutnya pendampingan oleh kesiswaan. Karenanya Bapak Ibu, minta tolong dengan sangat untuk mengingatkan supaya anak-anak tidak terlambat melakukan presensi. Karena presensi ini juga diperhitungkan dalam proses kenaikan kelas. Tata tertib yang kedua berkenaan dengan pemakaian atau penggunaan pakaian seragam selama mengikuti PJJ. Siswa wajib menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal penggunaan seragam, berpenampilan rapi. Minta tolong sekali lagi Bapak Ibu ini dipastikan. Dan anak-anak sekalian juga minta tolong penampilan juga tetap harus dijaga. Tata tertib yang ketiga, selama mengikuti PJJ, siswa wajib menjaga nama baik sekolah, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis terhadap teman, guru, dan wali kelas, baik melalui media sosial maupun media lainnya yang digunakan selama pelaksanaan PJJ atau pelaksanaan jarak jauh dari rumah. Yang keempat, siswa wajib bergabung dengan grup WA untuk memudahkan komunikasi baik WA level kelas maupun WA wali kelas. Yang berikutnya, siswa wajib memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga physical distancing ketika diharuskan hadir ke sekolah. Demikian tata tertib yang akan diterapkan di SMP Talenta selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi tahun pelajaran 2020-2021. Selain tata tertib siswa yang disesuaikan, Bapak Ibu, diperlukan juga peran serta orang tua selama PJJ. Di antaranya, yang pertama, orang tua wajib mendampingi siswa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berikutnya, orang tua juga diusahakan mampu menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PJJ, seperti fasilitas komputer atau handphone, bahkan jaringan Wi-Fi kalau dimungkinkan, serta pemenuhan kuota untuk memperlancar pelaksanaan PJJ. Berikutnya, orang tua juga dimohon bisa membangun komunikasi efektif dengan wali kelas guna kelancaran pembelajaran siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Dan untuk memfasilitasi komunikasi dengan wali kelas dan sekolah, disediakan grup wali kelas dan orang tua untuk memudahkan juga informasi satu arah dari sekolah terhadap orang tua. Apabila dalam perjalanan nanti orang tua memerlukan komunikasi secara langsung dengan wali kelas, diperkenankan untuk langsung menghubungi wali kelas. Demikian Bapak Ibu untuk tata tertib dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi siswa-siswi atau anak-anaknya dalam mengikuti PJJ. Untuk teknis pelaksanaan PJJ sendiri, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, PJJ dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kurikulum. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa memperhatikan kembali jadwal PJJ yang sudah dikeluarkan oleh kurikulum. Berikutnya akan disediakan WA grup kelas dengan wali kelas
WA grup wali kelas dengan orang tua. Untuk kepentingan pembentukan grup WA, kami mohonkan Bapak Ibu bersedia untuk mengisi nomor WA, baik itu nomor WA orang tua dan nomor WA siswa pada link yang sudah kami berikan bersamaan dengan surat pemberitahuan parenting. Untuk kelancaran pelaksanaan PJJ ada beberapa aplikasi yang digunakan seperti Talentapedia, Google Classroom, Google Form, Meeting Room, Quizzes, YouTube, dan lain-lain. Perlu juga diingat Bapak Ibu, untuk kegiatan langsung kesiswaan yang berkaitan dengan siswa, ini nanti akan diarahkan pada kegiatan yang bersifatnya daring atau dalam jaringan tidak langsung tatap muka. Jadi seperti lomba-lomba, kemudian karakter building yang biasa dilakukan di sekolah nanti akan diarahkan secara daring. Demikian juga tentang kegiatan ekstrakurikuler. Selama masa pandemi, hampir seluruh ekstrakurikuler itu tidak ada, kecuali kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang nanti akan terintegrasi pada mata pelajaran. Demikian Bapak Ibu informasi dari kesiswaan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Ibu Dwi atas penyampaian informasi di bidang kesiswaannya. Sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan ke agenda kita selanjutnya, yaitu perkenalan para wali kelas 8 dan kelas 9 nih, supaya Bapak Ibu tahu anak-anaknya dititipkan kepada siapa aja nih selama masa pembelajaran kali ini. Oke, baik, langsung kita mulai saja dari wali kelas 8, lalu kita lanjut ke wali kelas 9. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Sunggul Panjaitan. Tahun ini saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 8A. Saya harapkan kerjasama dari Bapak Ibu dalam mendidik dan mendampingi putra-putrinya. Semoga dalam masa pandemi ini semua pembelajaran semakin bisa terarah dan lebih terfokus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Cecep Febriana, dipanggil Pak Cecep saja. Untuk tahun ini saya dipercaya sebagai wali kelas 8B. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Jika ada satu masalah silahkan langsung japri saya, dan kita juga sudah ada grup orang tua. Terima kasih, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ibu Anastasia Wasuti. Di sekolah saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Anas. Dan untuk tahun ajaran 2020-2021, saya dipercaya untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu yang duduk di kelas 8J. Pada masa pandemik seperti saat ini, tentunya dibutuhkan kerjasama yang solid antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Oleh sebab itu saya mengajak serta kepada seluruh orang tua siswa, khususnya yang ada di kelas 8J, untuk semakin solid, semakin lebih intens lagi mendampingi putra-putrinya, sehingga proses pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Al-Faruq. Anak-anak sering memanggil saya Pak Iksan. Kebetulan untuk tahun ajaran sekarang saya dipercaya untuk menjadi wali kelas 8D. Mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya untuk membimbing para peserta didik khususnya kelas 8D. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Petra Kristiana, biasa dipanggil dengan Bu Petra. Saya menjadi wali kelas 8E. Kiranya kita para orang tua dan para guru juga bisa saling bekerja sama dalam masa PJJ online ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lastri Putri Risma Uli, biasanya dipanggil Ibu Uli. Pada saat ini saya akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sebagai wali kelas 9A. Saya mohon dukungannya, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak. Semoga selama PJJ ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Perkenalkan, nama saya Eli Purwaningsih, jadi panggil Eli. Pada tahun ajaran ini saya dipercaya untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu di kelas 9B. Selain itu, saya juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian selama PJJ ini, kiranya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jika ada suatu trouble atau masalah, silakan dikomunikasikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lucia Anita Nugraheni, biasa dipanggil Ibu Uci. Tahun pelajaran tahun ini saya dipercaya sebagai wali kelas 9C. Mohon dukungannya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Arisya Miunisha, biasa dipanggil Bu Ami. Tahun ini saya dipercaya sebagai wali kelas 9D dan saya mengajar pelajaran matematika. Mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu semuanya demi anak-anak kita semua. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sedangkan nama saya Julius Ongki Darmawan. Anak-anak biasa panggil saya Pak Yuyu. Tahun ini saya dipercaya untuk membimbing kelas 9E. Dimohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita bentuk putra-putri kita menjadi anak yang luar biasa. Ya, demikian Bapak Ibu perkenalan dari para wali kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung aja bisa japri karena kita juga udah ada grup WA masing-masing di kelas masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan dulu sedikit penyampaian informasi dari bagian keuangan Bapak Ibu mengenai administrasi. Silakan kepada Ibu Sisil. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu keuangan. Yang pertama, untuk keuangan Tidskes, tahun ini memang tidak dibayarkan melalui wali kelas. Kalau tahun lalu karena kita masih ketemu jadi dibayarkan melalui wali kelas. Tahun ini dibayarkan melalui transfer ke rekening sekolah. Rekening sekolah itu atas nama bendahara sekolah dan kepala sekolah, yaitu nama saya dan nama Pak Yaya. Itu bukan rekening pribadi. Besarnya sama 500.000, namun karena siswa tahun ini mendapat bantuan untuk kuota 100.000, maka diklopkan supaya mudah pelaksanaannya. Maka pembayaran transfer untuk Tidskes 400.000, tapi orang tua kan diminta untuk mengirimkan itu tanda terima yang 100.000 Ibu, yang untuk bantuan kuota. Itu kalau Tidskes saya yakin orang tua kelas 8 dan kelas 9 sudah tahu karena kita sudah berjalan. Yang kedua, mengenai uang sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua yang sudah rajin, disiplin untuk pembayaran uang sekolah. Ketentuannya itu sebenarnya sampai dengan tanggal 10 dibayarkan. Namun masih ada beberapa orang tua yang masih belum menyelesaikan kewajibannya untuk pembayaran uang sekolah. Daftar ulang masih ada 1-2 orang yang belum. Nah, saya mohon dengan hormat segera dibereskan supaya perjalanan KBM PJJ ini berjalan lancar, siswa tidak ketinggalan pelajaran dan bisa berlanjut terus untuk belajar. Yang ketiga adalah keuangan PPDB atau keuangan siswa baru. Ini terutama untuk yang kelas 8 yang baru naik dari kelas 7. Seharusnya ketika sekolah ini dimulai, sehari-hari awal ini dimulai, semua kewajiban keuangan PPDB sudah selesai. Namun masih ada beberapa yang belum beres. Saya mohon dengan sangat dan dengan hormat Bapak Ibu sekalian segera menghubungi sekolah untuk segera membereskan keuangan PPDB tersebut. Karena sekolah sudah mulai belajar Bapak Ibu. Kalau mengenai besarannya, Bapak Ibu bisa mengumpulkan data-data pembayaran yang sudah dibayarkan, ditransfer, atau kalau perlu silahkan menghubungi sekolah, menghubungi saya untuk melihat lagi kekurangan berapa. Masih ada beberapa. Jadi sekali lagi saya mohon dengan hormat segala bentuk kewajiban keuangan baik itu uang sekolah, PPDB maupun Tidskes
segera dilunasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya berikan yang berkenaan dengan tugas-tugas yang diberikan pada saya. Semoga bisa difahami. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Ibu Sisil atas penyampaian informasi mengenai keuangannya. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya kita buka dengan doa dan kita tutup kembali dengan doa Bapak Ibu ya. Oke, kepada Ibu Petra dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sebelum akhiri kegiatan parenting pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga kami telah menyelesaikan dan mengikuti kegiatan parenting pada pagi hari ini. Kiranya setiap kegiatan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru untuk masa depan anak-anak kami, kiranya para orang tua dan guru-guru juga dapat membimbing anak-anak kami supaya mereka dapat lebih baik lagi dalam setiap pembelajarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Petra telah memimpin doa penutup. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Bapak Ibu telah berikan. Kami, para guru dan keluarga besar SMP Talenta, sekali lagi memohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi pribadi yang unggul dan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Bye-bye.